Nah, itu disebut dengan mandau tempilan. Kalau mandau kerja, itu dipakai hari-hari untuk kita Dayak Benua, Dayak Tunjung, Dayak Bentian, Dayak Teboyat. Nah, itu dipakai untuk kerja. Mandau juga. Itu. Nah, terus fungsi mandau sudah empu katakan bahwa ada dua, yaitu untuk kerja, untuk mempertahankan diri, itu sudah pasti. Dan kehidupan kami suku Dayak hingga saat ini memang tidak terlepas daripada mandau. Jadi jangan sampai mempunyai asumsi bahwa mandau itu membahayakan hanya difungsikan untuk perang saja. Tidak seperti itu. Dan saudaraku harus pelajari lagi seperti apa, sejauh mana tentang masalah mandau. Jadi kalau mandau untuk perang saja, lalu kami kerja pakai apa? Pakai golok? Nggak mungkin, karena kami Dayak tidak bisa memakai golok. Nah, itu. Nah, terus ada parang, Bu. Parang kan kita Kalimantan ini kan banyak. Kalau suku Dayak kami jarang sekali memakai parang, tetap dia memakai mandau juga. Itu. Nah, terus ada saudara kita yang lain bilang, kalau menurut saya empu dipakai kerja, itu bukan mandau, namanya ambang. Benar. Ini untuk saudara kita di Kalimantan Tengah. Mereka tidak memakai mandau untuk kerja, mereka memakai ambang. Nah, itu mirip dengan mandau, tapi dia masuk dalam golongan parang. Tapi kalau kita Dayak Benua, Kalimantan Timur, dari Kabupaten Kutai Barat, Dayak Benua, Dayak Tunjung, Dayak Bentian, pada umumnya untuk kita pakai kerja itu mandau. Kita bukan parang. Itu mandau. Nah, jadi mandau ada dua. Mandau untuk mempertahankan diri, mandau untuk kerja. Mandau untuk kerja bisa juga masuk ke dalam golongan mandau tempilan. Karena bilah mandau tempilan dan bilah mandau kerja itu sama. Nggak ada bedanya. Hanya perawatan kebersihannya yang membedakan. Karena mandau tempilan ini jarang sekali mau dibawa kerja. Hampir-hampir nggak pernah. Itu dibersihkan dari karat, diminyakin. Jangan sampai ada karat meski sedikit. Nah, beda dengan mandau kerja. Ini kadang terkena getah segala macam. Kalau matanya masih terasa tajam, nggak perlu diasah, kan tetap tajam. Nah, ini bedanya. Untuk saudaraku ketahui, jadi memang kita atau kami orang Dayak ini, kami ini kan banyak suku, banyak rumpun. Tidaklah sama suku satu mau disamakan dengan suku yang lain, belum tentu. Makanya itu di dalam penyampaian seperti saya tentang masalah mandau, saya selalu berhati-hati. Saya tidak mau berbicara mandau secara keseluruhan, karena saya tidak mengerti saudara kita yang lain. Tetapi saya menghormati apa yang mereka sampaikan, ya itulah karena mereka lebih tahu. Seperti saya menyampaikan tentang suku saya, budaya saya. Tentu saya mengerti, saya lebih tahu. Karena suku saya, tidak mungkin orang di luar suku saya lebih tahu. Itu nggak mungkin namanya. Kalau orang luar lebih tahu daripada saya, itu bohong namanya. Itu karena saya memang sukunya asli. Seperti itu. Wah, tapi saya lama mampu mengoleksi barang, benar. Lama mengoleksi barang, berbagai macam barang, tetapi bukan berarti lebih tahu. Itu kalau kita dari mandau yang seperti apa, mandau tua apa, Panyar segala macam, terus terang kita tahu karena kita punya budaya khas kita. Tapi tetap kita tidak mengatakan, seperti saya tidak mengatakan saya tahu semua tentang suku Dayak, itu nggak mungkin. Tetap ada batasan tertentu. Tapi empu kami sama ya, kalau sama ya syukur, mungkin saja ada sama itu. Tetapi saya tetap tidak pernah bilang menyamakan semua, nggak boleh menyamakan semua karena Dayak ini bermacam-macam. Kalau kita menyamakan semua, ya kalau benar, kalau enggak, pertama kita malu, kedua kita mendapat teguran, ketiga juga hubungan kita dengan saudara-saudara kita kurang baik. Kenapa? Karena ada bahasa sok tahu masalah mandau. Itu padahal dia nggak tahu. Itu apalagi kita asal sebut, nggak boleh. Itu. Nah, jadi saya tidak pernah asal sebut. Saya kalau di luar suku saya, Dayak saya tidak berani. Terkecuali rumpunnya.
Kalau rumpun saya, rumpun suku saya berani. Itu karena tetap 90% itu ada kesamaan. Nggak jauh. Seperti saya cerita masalah pasir, saya berani cerita pasir. Itu karena ada kesamaan. Itu. Terus saya cerita masalah loangan di Kalimantan Tengah, saya berani. Itu karena masih rumpun kita. Saya cerita Teboyat, saya cerita Bentiat. Tetap saya berani. Itu. Kenapa? Karena itu kami sama. Meski tidak 100%, tetapi 90% itu ada kesamaan, baik dari sisi bahasa, dari sisi omongan, itu ada kedekatan. Terus saya berani cerita dengan tentang Tunjung, Tonyoy. Meski bahasa kami tidak saling mengerti, tetapi dalam seni, budaya, ritual adat, 100% nggak ada beda benua dengan Tunjung, dengan Tonyoy. Mandaunya juga sama. Nah, terus kemarin ada juga yang bertanya kenapa Empu disebut Tunjung, padahal kami bukan Tunjung, suku kami Tonyoy. Nah, untuk masalah ini, karena saya orang benua, saya dekat juga dengan Tonyoy. Kalau bagi saya sih nggak ada masalah orang mau sebut apa. Tetapi memang saya pastikan kalau bagi orang sebutan umumnya Tunjung itu, orang Tonyoy sendiri menyebut suku mereka Tonyoy. Tidak pernah mereka nyebut Tunjung. Nggak pernah. Itu. Terus kenapa ada Tunjung? Jangan tanyakan kepada saya. Tanyakan kepada saudara kita yang lain. Sampai ada catatan di buku segala macam menyebutkan Tunjung. Itu kalau orang Tunjung sendiri menyebut suku mereka Tonyoy. Nah itu. Untuk saudaraku ketahui. Nah, demikianlah untuk masalah Mandau. Oke. Mungkin selesai. Banyak pertanyaan-pertanyaan lain mungkin besok-besok kita akan menjawabnya lagi. Empu berusaha sebisa empu seperti itu. Nah, ini ada Mandau tempilan Hulu Tungur. Nah ini tuh sudah ada kirip, sarungnya kayu mersipa. Nah tuh ini ada manik di sininya. Nah gagah sekali. Pisaunya juga tuh gagah, sudah diasah, siap pakai. Kalau kurang tajam bisa diasah kembali. Bilahnya juga, nah luar biasa tuh. Kalau kurang tajam boleh diasah lagi, terserah. Nah ini rasanya sudah tajam luar biasa nih. Nah itu. Dia punya bagian belakang bunga natap tuh. Cukup tebal. Ini rokok saya dengan tulang belakang tebalnya tuh. Untuk bagian belakang teman-teman bisa melihat, baru dia menipis sampai ke ujung. Jenis mandaunya ini pancung 1 tuh, Hulu Tungur pancung 1. Nah tuh, panjang bilah sekitar 51 cm tuh. Panjang 51 cm ini panjang, lumayan panjang. Nah ini mandaunya tuh, dimaharkan. Bagi saudara yang berminat mandau Hulu Tungur ini, silakan hubungi nomor handphone saya dan nomor WA saya. Ada saya tulis di sini nanti. Silakan dihubungi. Oke. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat selalu. Akhir kata saya ucapkan salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua. Amin.